Kembali lagi bersama kami di GG Financial. Kali ini kita akan melihat apa bisa kami temukan dalam pelongan saham CAS PT Charlie Aero Services. Nah, ini rampang kuartal ketiga. Ini di sini disebutkan Najri bin Othman sebagai direktur utama dan ada Suji Relawati Raharjo sebagai direktur. Lalu kantornya itu ada di Jakarta Timur ya, dan Raya Halim ya. Kemudian ini kasnya dalam bentuk rupiah. Kemarin tahun lalu mereka ada 351 miliar untuk kasnya, sekarang berkurang menjadi 277 miliaran. Hutang usaha pihak berrelasi menurun juga dari 655 juta menjadi 382. Hutang pihak ketiga awalnya meningkat banyak nih, dari 200-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Ya, ini cukup banyak. Untuk piutang lain-lain pun hampir sama ya, meningkat juga ya. Kita lihat persediaan meningkat dari 16 miliaran menjadi 22 miliaran. Total asetnya dari 1,6 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Jadi ini meningkat. Tapi kalau kita lihat dari penurunan hutang apa lain-lain, apakah perusahaan ini bagus atau tidak, kita lihat dulu. Ini utang usaha dari 113 miliaran menjadi 110 miliaran, berarti berkurang ini cukup baik ini ya. Untuk hutangnya pihak berrelasi agak meningkat sedikit. Kita lihat liabilitas kontra ini meningkat sedikit. Total liabilitas jangka pendek menurun dari 764 miliaran menjadi 685 miliaran. Berarti ini kan agak cukup bagus ya. Untuk yang jangka panjang meningkat sedikit saja, tapi untuk keseluruhan tahun lalu 923 miliaran hutangnya, sekarang hanya tinggal menjadi 847 miliaran. Itu berarti ada penurunan hutangnya dari perusahaan ini. Kita lihat ekuitasnya meningkat dari 762 menjadi 912 miliaran. Hal ini menandakan berarti dia kan hutangnya turun, ekuitasnya naik. Itu berarti perusahaan ini agak bagus ya, karena kemarin hutangnya masih lebih besar daripada ekuitasnya, tapi sekarang ekuitas sudah lebih besar daripada hutangnya. Tapi ini perusahaan bertumbuh. Kita lihat pendapatan dari 1,2 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini peningkatan juga. Beban usaha meningkat karena pendapatan meningkat, tapi untuk laba usaha masih lebih banyak. Laba periode berjalan tahun lalu 200-an miliaran, sekarang menjadi 297 miliaran, berarti meningkat puluhan miliaran. Masih bagus kalau dilihat dari sini. Tadi ya, piutangnya itu meningkat cukup banyak ya. Kayaknya ini labanya bagus, tapi cash flow-nya kayak agak kurang bagus ya. Tapi nanti kita lihat dulu. Ya, ini kepada entitas induk. Nah, kemarin 90 miliaran, sekarang 146 miliaran. Jadi bahkan yang kepada entitas induk itu masih untung ya. Kalau ini yang operasional, penerimaan kas dari pelanggan, tadi kita lihat penjualan naik, jadi naik ya, dari 1,1 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Pembayaran kepada karyawan meningkat juga. Nah, ini agak bagus karena karyawan ya merupakan aset penting juga, dari 300-an miliaran menjadi 400-an miliaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran dividen meningkat dari 112 miliar tahun lalu menjadi 142 miliar tahun ini. Tapi untuk keseluruhan masih bagus ya. Ini pembayaran pinjaman bank tahun lalu ada bayar, sekarang enggak ya. Nah, di sini ada disebutkan presiden komisaris independen ada Jusman Syafi Jamai. Sama seperti tahun lalu. Kalau untuk presiden direktur Najib bin Othman,
Tapi kayaknya kalau dilihat dari komisaris jajarannya itu gak ada yang berubah sama presidennya, direkturnya. Nah ini kita skip. Nah ini udah sampai di kaca. Kas tahun lalu mereka tak pegang 2 miliaran di tangan, 2,1 miliaran. Sekarang menjadi 2 miliaran saja. Itu dalam bentuk rupiah. Kalau untuk yang di bank, di rupiah paling mereka taruh di Bank Mandiri. Meningkat pesatnya, tahun lalu cuma 14 miliaran, sekarang jadi 33 miliaran. BNI 12 miliaran menjadi 16 miliaran. Standard Chartered 6 miliaran menjadi 12 miliaran. Ya rata-rata meningkat ya kalau mau dibilang, mungkin karena mereka pendapatan meningkat jadi kasnya otomatis meningkat. Ini Bank UOB, Bank Mega. Untuk dolar mereka dah tahu di Bank Mandiri. Tapi untuk dolar dia mengalami penurunan. Kemarin mereka ada taruh 15 miliaran, sekarang menjadi 11 miliaran saja. Ini adalah deposito. Deposito pun menurun ya kalau mau dibilang. Menurun cukup banyak. Nah ini sampai ini di piutang. Piutang pihak berrelasi berdasar mata uang. Berarti piutangnya itu lebih banyak dalam bentuk rupiah. Kemarin 151 miliaran yang rupiah, sekarang menjadi 200-an. Berdasarkan umur. Kalau dilihat piutangnya ini, oh bagus ternyata. Berarti piutangnya itu meningkat, itu karena penjualan meningkat. Tapi kalau dilihat dari jatuh temponya, ini masih termasuk bagus karena yang lebih dari 60 hari itu sangat sedikit. Berarti sejak keseluruhan perusahaan ini bagus tanya. Pinjaman ke bawah pihak berrelasi. Jadi pihak berrelasi itu seperti perusahaan yang dia kepemilikannya ada hubungan dengan pemilik dari perusahaan ini. Berarti dia masih ada hubungan ini. Nah ini persediaan. Suku cadang 15 miliaran dari 12 miliaran meningkatnya. Makanan dan minuman meningkat cukup besar dari 2,9 menjadi 6 miliaran. Ini pajak kita skip. Utang usaha ke pihak ketiga pun menurun nih. Dari 113 miliar menjadi 110 miliaran. Kebanyakan dalam bentuk rupiah sama dengan piutang. Ini babak akrual ya. Ini kita skip. Nah ini kenaikan gaji nih. Kenaikan gaji 5-7%. Kayaknya gak gitu besar dari 5-7% ya. Sedang gitu ya. Nah ini pembagiannya. Mereka tahu di Surabaya harga ada menurun dari 39 miliar menjadi 31 miliar. Obligasi menurun, reksadana meningkat 24 miliar menjadi 28 miliar. Saham menurun 16 miliar menjadi 13 miliaran. Tapi rata-rata menurun ya. Di sini totalnya mereka investasi dulu ada 131 miliar, sekarang 120 miliaran. Ini pemegang sahamnya. Pemegang saham paling banyak PT Kardi Asset Management, baru SAS Investment, baru Cemerlang PTI, baru PT Dinamika. Berarti kalau mau dibilang pemegang saham terbesar rata-rata perusahaan investasi gitu ya mungkin. Tapi kita nggak bisa dibilang juga karena kita kan nggak tahu pemilik perusahaan investasi itu siapa. Nama entitas yang diakuisisi. Ini kepentingan non pengendali.
Cinta Airport Flores. Kalau ini pendapatan mereka ada terangkan ya, labanya berapa, tapi ini ulang-ulang ya ini ya. Saya yang di atas sudah. Nah ini haruskah sepertinya pendapatan dari jasa pergudangan meningkat dari 1 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Bahwa jasa catering meningkat juga dari 100 miliaran menjadi 200 miliaran. Itu rata-rata meningkat. Umum dan administrasi 31 miliar, diiris dan pembengkelan pesawat udara 100 miliaran. Nah ini nih yang uniknya. Untuk perusahaan seperti ini yang dia membantu pesawat, ya tampaknya dia mengalami keuntungan. Penjualannya itu oke. Tapi kalau perusahaan yang bergerak di bidang pesawat terbang, macam pemiliknya itu, mereka malah mendapatkan kerugian. Tampaknya dalam industri ini yang rugi itu hanyalah pemilik pesawat terbang, tapi untuk seperti perlengkapannya, bengkelnya, apanya, atau bandara gitu-gitu, kayak mereka mengambil keuntungannya. Beda berarti. Dia kayak yang bergerak di bidang ini bukan berarti dia rugi terus ya, tapi ada juga untuk porsi yang menguntungkan. Nah ini ulang-ulang aja ini ya. Informasi segmen. Ini penunjang penerbangan dan pergudangan 300 miliaran. Jasa rilis dan pembengkelan. Nah, kita lihat ini ada disebutkan aset dan liabilitas yang semua yang disebutkan ya. Tapi paling menguntungkan yang penunjang penerbangan dan pergudangan. Kedua, jasa rilis dan pembengkelan mereka dapat 50 miliaran. Catering mereka dapat 29 miliar. Catering itu sih makanannya. Mungkin kasih pilot, kasih pramugari makan ini ya. Berarti bagus perusahaan ini. Oh udah share, bagi iklan itu saja dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.